Hai guys, welcome to Bioskop Mini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Oke, di video kali ini Bioskop Mini akan ngebahas sebuah film bergenre drama yang berjudul Black Beauty, dan film ini dirilis di tahun 2020. Film ini menceritakan tentang hubungan erat antara seorang gadis dan kuda betina yang akhirnya mengubah hidupnya. Film ini dibintangi oleh Mackenzie Foy, Kate Winslet sebagai pengisi suara Beauty, dan masih banyak lagi. Oke, sebelum mulai, aku ingatkan kepada kalian bahwa ini adalah konten spoiler. Jadi kalau kalian belum nonton filmnya, mending tonton saja dulu, sehingga kalian tidak akan ketinggalan cerita lengkapnya. Dan bagi kalian yang suka nonton channel Bioskop Mini, kalian bisa subscribe dan langsung nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Oke lah, daripada buang-buang waktu, mari sekarang kita lanjut ke alurnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan narasi suara wanita yang menggambarkan dirinya sebagai seekor kuda hitam betina yang amat anggun, dan kita panggil dia Beauty. Di film ini, dia juga dipanggil Beauty. Adegan lalu menampakkan Beauty yang baru lahir di sebuah padang savana bersama kawanannya. Mereka semua adalah kuda berjenis Mustang. Kawanan kuda itu terlihat sangat menikmati kehidupan mereka. Seiring waktu berjalan, Beauty telah tumbuh dewasa. Dia menceritakan bahwa ibunya sering berkata kepada dirinya bahwa jiwa seekor Mustang tidak akan pernah padam. Suatu hari, Beauty pergi keluar dari tempat kawanannya hingga dia sampai di sebuah jalan. Beberapa saat kemudian, dua orang pria dengan mengendarai truk melihat Beauty di sisi jalan itu. Kedua pria itu lalu berencana mencari Beauty dan kawanannya untuk ditangkap dan dibawa ke penangkaran mereka. Malam pun tiba. Beauty terlihat khawatir dengan sesuatu yang akan terjadi atau yang akan dialami oleh kawanannya akibat perbuatannya. Hari selanjutnya, para manusia datang ke tempat kawanan Beauty dan menangkap semua kuda yang ada di kawanan itu. Mereka semua digiring ke penangkaran kuda. Sesampainya di penangkaran, Beauty terlihat paling agresif di antara kawannya. Beauty mengatakan bahwa dirinya sangat menyesali perbuatannya. Hari selanjutnya, seorang pria bernama John Manley datang ke penangkaran tempat Beauty. Sejak tiba di sana, John terlihat tertarik oleh Beauty. John seketika itu membeli Beauty dan membawanya ke sebuah tempat pelatihan kuda bernama Birtwick. I'll take her. You've chosen. Because not many people want a wild Mustang. Beauty diberikan kandang yang amat luas oleh John. Di sini kita diperkenalkan dengan pemilik pelatihan itu yang bernama Mr. Gordon. Dan tampaknya Mr. Gordon juga terpesona dengan Beauty yang terlihat begitu bersemangat. Malam pertama Beauty di Birtwick dilewati dengan rasa rindu terhadap kawanannya. Hari selanjutnya, John mencoba untuk mendekati Beauty, tetapi Beauty masih belum bisa dijinakkan. John lalu mencoba memancing Beauty dengan wortel, tetapi masih belum berhasil menarik perhatian Beauty. Suatu hari, Beauty dibawakan teman 2 ekor kuda oleh Mr. Gordon. Yang coklat dinamai Ginger dan yang putih dinamai Merrylegs. Mereka bertiga tampak bisa beradaptasi dengan cepat dan bermain bersama. Suatu malam, John mendapat telepon dari seseorang yang nampaknya adalah kabar buruk. Keesokan harinya, keponakan John bernama Joe datang ke tempat tinggalnya. Ternyata telepon yang diterima John hari lalu mengabarkan bahwa orang tua Joe telah meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil, dan hal itu membuat Joe jadi sangat sedih. Ibu Joe adalah adik dari John. Di sini hubungan Joe dan John terlihat kurang baik. Leave me alone. Keesokan harinya, John kembali mencoba menarik simpati Beauty dengan berkuda dan bermain bersama Beauty. Tetapi Beauty masih tampak sulit dijinakkan. Suatu hari, Joe melihat Beauty di kandangnya dan terlihat penasaran dengan Beauty. John kemudian menghampirinya. Tetapi Joe masih terlihat tidak mau berbicara dengan siapapun. Suatu hari, Joe melihat pamannya mengajar cara melatih kuda. Tetapi Joe terlihat tidak terlalu tertarik.
Suatu sore, Joe terlihat menggambar seekor kuda di bukunya. Joe terlihat tertarik dengan Beauty. Joe kemudian mendekati kandang Beauty, sementara Beauty menarasikan dirinya paham dengan perasaan Joe. John juga terlihat memperhatikan mereka dari jauh. Hari-hari selanjutnya, Joe terlihat semakin tenang dan tidak terlalu sedih lagi. John lalu mencoba untuk menghibur Joe dengan memberinya sebuah buku tentang cara menjinakkan kuda. Mereka juga terlihat sama-sama menyukai puisi. Terlihat Joe sudah semakin terbiasa dengan John. Suatu sore, Joe mencoba untuk mendekati Beauty. Dan hal itu dilihat oleh John dan temannya. Beauty akhirnya bisa dijinakkan oleh Joe, dan hari itu Joe memberikan nama Beauty. I like the name. Hari-hari berlalu. Joe dan Beauty terlihat bisa memahami satu sama lain. Malamnya, John berniat mengajak Joe untuk makan malam. Tetapi suatu perkataan John membuat Joe jadi marah dan kembali menjauh darinya. Yeah? And I barely remembered your face when I got it. Malam itu, Joe yang terlihat sedih keluar dari rumah dan pergi ke kandang Beauty. Malam itu, Joe tertidur di luar rumah di bawah pohon sambil dijaga oleh Beauty. Pagi harinya, John panik mencari Joe yang tidak ada di rumah dan menemukan Joe di bawah pohon sambil dijaga oleh Beauty. Hari-hari selanjutnya, Joe terlihat sudah lebih baik dan dia diajarkan oleh John cara merawat kuda. Hari itu, Joe terlihat dikatai oleh seorang gadis yang juga berada di tempat pelatihan itu. Joe lalu terlihat membalasnya dengan mendorong gadis itu. Joe kemudian menghampiri Beauty di kandangnya dan hendak memakaikan tali kepada Beauty. Tetapi Beauty lari karena takut. Kemudian Joe melihat John dan Mr. Gordon akan menjual Beauty jika dia tidak bisa dijinakkan. Joe lalu mencoba membuat Beauty tenang dan hendak memasangkan tali kepadanya. And I'm not gonna hurt you. Dan akhirnya berhasil. Semua itu lalu dilihat oleh semua orang yang ada di Birtwick, termasuk John dan Mr. Gordon. Maybe you two have something in common after all. Selanjutnya hubungan mereka terlihat semakin dekat. Hubungan Joe dan John juga terlihat semakin baik. Beauty lalu dibuatkan sepatu kuda. Beauty juga dilatih untuk memakai pelana. Awalnya itu terlihat sulit, tetapi pada akhirnya Joe dan John berhasil melatih Beauty. Suatu hari, John mengatakan kepada Joe bahwa suatu hari nanti Beauty akan dijual, dan John juga mengatakan kepada Joe bahwa dia bukan pemilik dari Birtwick. Dia hanya pelatih kuda di Birtwick. John lalu mencoba untuk menaiki Beauty, tetapi Beauty yang belum terbiasa malah langsung berlari dan menyeret John. Tetapi pada akhirnya John bisa selamat dari kejadian itu. Are you okay? I'll survive. Suatu hari, Joe terlihat sedih karena memikirkan orang tuanya. Beauty yang seolah paham dengan perasaan Joe lalu merebahkan badannya dan berharap Joe mau naik ke punggungnya. Pada akhirnya, Joe mau menunggangi Beauty. Joe lalu diajak Beauty untuk menjelajahi area Birtwick. Semua orang lalu panik karena khawatir terhadap Joe. Sampai pada akhirnya, Joe jatuh di tumpukan jerami. Dan untungnya dia selamat. You hurt. That was amazing. Joe dan Beauty lalu diajarkan cara menunggang sampai mahir. Lalu Joe yang diceritakan sudah mahir berkuda mengajak Beauty untuk pergi hingga ke pantai. Suatu hari, diceritakan ada penjaga kandang yang baru dan dia selalu saja sibuk dengan ponselnya ketika bekerja.
Malam harinya, si penjaga baru diminta untuk menghangatkan kuda yang baru lahir dan ibunya dengan perapian. Setelah selesai, si penjaga baru yang selalu sibuk dengan ponselnya dengan sembarangan menaruh perapiannya dekat dengan tumpukan jerami dekat kandang Beauty. Angin malam kemudian menerbangkan percikan bara api yang langsung membakar jerami yang ada di sana. Api lalu dengan cepat membesar dan membakar kandang Beauty dan kuda lainnya. Joe yang sadar dengan kebakaran yang terjadi langsung bergegas ke kandang dan menyelamatkan semua kuda yang ada di kandang, termasuk Beauty. Pada akhirnya, Joe dan yang lainnya berhasil menyelamatkan semua kuda yang ada di dalam kandang, walau mereka sendiri hampir mencelakai diri mereka. Pagi harinya, api dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Mr. Gordon lalu berniat menjual semua kudanya, termasuk Beauty, karena mereka tidak punya tempat untuk semua kudanya. Tetapi Joe meminta Mr. Gordon untuk mengurungkan niatnya menjual Beauty karena Joe masih ingin merawat Beauty. Mr. Gordon lalu memberikan syarat kepada Joe untuk bekerja di pelatihan kudanya dan mencarikan makanan untuk Beauty. Dan tentu saja Joe setuju dengan syarat itu. Beberapa saat kemudian, 3 orang datang ke Birtwick dan berniat membeli 2 ekor kuda. Sang ibu bernama Mrs. Winthrop, sang putra bernama George, dan adiknya bernama Georgina. Georgina kemudian meminta ibunya untuk membeli Beauty. Lalu John mengatakan Beauty hanya bisa disewa, dan mengatakan bahwa Beauty selama ini dirawat oleh Joe sambil menunjuk ke arah Joe. George lalu melihat ke arah Joe, dan George langsung mendatanginya. Kelihatannya George menyukai Joe. George selalu mengajak Joe untuk kenalan dan berbicara. Keluarga George selalu menyewa Beauty dan membeli Ginger. Joe juga mereka ajak agar dia bisa mengawasi Beauty di tempat George. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah keluarga George dan Joe diberikan tempat tinggal di sana. Sementara Beauty dan Ginger dipindahkan ke kandang. Selanjutnya, Georgia terlihat berlatih dengan Beauty dan dia terlihat sangat kasar saat menunggangi Beauty. Mereka juga terlihat memotong surai Beauty agar Beauty tampil dengan sempurna. Georgina lalu kembali terlihat latihan dengan Beauty dan ibunya terus-menerus meneriaki York, yaitu pelatih Georgina, untuk kesempurnaan gerakan Beauty. Terlihat Beauty sangat tertekan yang membuat Beauty lelah. Hal itu lalu membuat Georgina dan ibunya marah. Hal itu juga dilihat oleh Joe dan George yang sedang berada di sisi lintasan. George lalu mengatakan kepada Joe bahwa dia akan meminta ibunya agar Beauty dirawat oleh Joe. Adegan lalu berlanjut. Ibu George lalu terlihat mendatangi Joe yang sedang merawat Beauty. Mrs. Winthrop lalu mengatakan bahwa Joe tak diizinkan untuk mengawasi Beauty dan Joe juga tidak diizinkan untuk mendekati George. Beberapa hari kemudian, Joe melihat luka di tubuh Beauty akibat perlakuan Georgina. Joe lalu mengatakan hal itu kepada George. Adegan lalu memperlihatkan Joe dan Beauty yang sedang bersantai bersama. George kemudian mendatangi mereka. George lalu berusaha mendekati Joe dengan mengajaknya berbicara. Mereka pun membicarakan soal masa depan yang mereka inginkan. Tampaknya mereka berdua menyukai satu sama lain. George lalu mengajak Joe untuk menjadi teman kencannya di acara pacuan kuda keluarganya, dan Joe mau melakukannya. Always listen to your horse. Yes, but Excellent. Singkat cerita, acara pun dimulai. Acara itu terlihat sangat meriah. Joe lalu terlihat sangat menawan dengan gaun sederhananya, dan George terlihat mendatanginya dengan berkuda. George juga terlihat mengikuti pacuan kuda itu dengan tunggangannya yaitu Ginger, dan singkat cerita, dia akhirnya memenangkan pertandingan itu. Pacuan kuda lalu dilanjutkan dengan pacuan penunggang wanita. Terlihat Georgina dengan Beauty sebagai tunggangannya, dan balapan pun dimulai. Sampai suatu ketika, sepatu Beauty terlepas karena Georgina terlalu memaksanya. Pada akhirnya, mereka berdua mengalami kecelakaan. Joe dan George lalu menghampiri mereka berdua. Joe terlihat marah kepada Georgina dengan apa yang terjadi pada mereka.
Beauty lalu terlihat diberikan perawatan karena kakinya terluka. Selanjutnya, di akhir masa kerjanya di tempat George, Joe terlihat dikunjungi oleh John. John mengatakan kepada Joe bahwa Birtwick tidak bisa bertahan dan akhirnya terpaksa harus menjual semua kudanya termasuk Beauty. Joe terlihat sangat sedih setelah mendengar cerita pamannya. Suatu hari saat akan kembali ke Birtwick, Joe melihat Beauty sudah diangkut dan akan dijual ke orang lain. Joe berusaha mengejarnya, tetapi mobil yang mengangkut Beauty begitu cepat, sehingga Joe tidak bisa menyusulnya. Joe sangat sedih karena sekarang dia berpisah dengan Beauty. Singkat cerita, Beauty akhirnya dibeli oleh pria baik lainnya bernama Terry. Sementara itu, Joe masih terlihat sedih dan John mencoba untuk menghiburnya. Tetapi hal itu tidak membuat Joe lebih baik. Joe berjanji kepada dirinya akan membawa Beauty kembali kepada dirinya. Sementara itu, Beauty dan Terry memiliki pekerjaan untuk menyelamatkan orang yang tersesat di gunung. Beauty terlihat menikmati hidupnya bersama Terry, tetapi Beauty mengatakan bahwa dirinya masih merindukan sosok Joe. Suatu hari, Terry dan Beauty melakukan penyelamatan terhadap seorang pria yang terbawa arus sungai. Mereka berdua nampak kesulitan menyelamatkan pria itu karena aliran sungai yang terlalu deras. Singkat cerita, pria itu akhirnya berhasil mereka selamatkan. Tetapi karena arus sungai yang semakin deras, Terry kemudian memotong tali yang menghubungkannya dengan Beauty agar Beauty bisa menyelamatkan diri. Terry akhirnya hanyut terbawa arus sungai. Beauty yang menyadari temannya dalam bahaya langsung berlari menyusuri sungai. Hingga akhirnya Beauty berhasil menjangkau Terry. Dan Terry berhasil terselamatkan tepat di pinggir air terjun. Mereka lalu kembali ke tempat Terry. Terry dan pria itu lalu langsung dibawa ke pusat medis. Sementara itu, Beauty dibawa ke kandang oleh salah seorang polisi. Keesokan paginya, Terry mendapati bahwa Beauty sakit karena kejadian semalam. Terry lalu berusaha untuk merawat Beauty sekuat tenaga. Sampai pada akhirnya, Beauty berhasil sembuh. Terry yang sudah terlalu tua untuk melakukan pekerjaannya memutuskan untuk pensiun dan dia menjual Beauty kepada seorang petani. Petani itu terlihat memaksa Beauty untuk bekerja keras. Petani itu juga terlihat tidak merawat Beauty dengan baik. Padahal dia sudah berjanji dengan Terry untuk merawat Beauty dengan baik. Di sisi lain, Joe masih terlihat berusaha untuk mencari dan menyelamatkan Beauty. Hari-hari berlalu. Beauty kembali dijual kepada seorang pria bernama Jerry. Jerry terlihat memiliki keluarga dan seorang putri kecil bernama Dolly. Sentuhan Dolly mengingatkan Beauty kepada Joe. Dolly reminded me of Joe, and her touch was kind. Dengan Jerry, Beauty dirawat dan diperlakukan dengan baik. Jerry adalah pengemudi kereta yang ditarik oleh Beauty, dan Beauty terlihat menikmati pekerjaannya. Sampai suatu ketika, Beauty kembali bertemu dengan Ginger, yang kini telah dijual oleh ibu George tanpa diketahui oleh George. Ginger terlihat tidak sehat dan kurus. Ginger juga bekerja sebagai penarik kereta kuda. Suatu hari, Jerry terlihat tidak sehat karena radang paru-paru yang dia alami. Istri Jerry lalu kembali menjual Beauty kepada seorang pengusaha kereta kuda yang kurang bersahabat. Beauty diletakkan di kandang yang terlihat amat kotor oleh seorang penjaga yang tampaknya adalah anak baik-baik. Suatu hari saat menarik kereta, Beauty tanpa sengaja berpapasan dengan kereta kuda yang membawa kuda mati, dan dia tahu bahwa kuda itu adalah Ginger. Beauty yang kala itu merasa kesedihan dan kelelahan atas kematian Ginger, lalu merebahkan dirinya di tengah jalan. Di adegan selanjutnya, Beauty kini terlihat tengah berada di kandangnya dan dirawat oleh penjaganya. Pemilik Beauty mendapat banyak telepon tentang kuda yang kelelahan di tengah jalan kemarin. Tetapi si pemilik Beauty itu mengatakan bahwa dia tidak punya kuda yang kelelahan di tengah jalan. Nyatanya, kuda yang para penelpon maksud adalah Beauty. Pemilik Beauty lalu berniat menjual Beauty. Lalu telepon di kandang kembali berdering. Dan kali ini, yang mengangkat telepon itu adalah si penjaga yang baik. Orang di telepon menanyakan tentang kuda yang kelelahan kemarin.
Dan tentu saja, penjaga itu memberitahu yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian, dua pria datang ke kandang dan hendak membawa Beauty. Beauty kemudian memberontak karena dia tidak terima ditangkap oleh dua orang itu. Polisi kemudian datang dan mengamankan dua pria itu. Joe kemudian terlihat datang ke tempat itu, dan Joe melihat Beauty di sana. Pada akhirnya, Joe dan Beauty kembali bertemu. Okay. My Joe. My beauty. Mereka pun keluar dari tempat itu. Terlihat Joe dan George sudah berkencan. Penjaga baik itu juga terlihat pergi dari tempat itu sambil membawa kudanya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Beauty. Beauty kemudian dibawa oleh Joe ke tempat yang tidak asing lagi baginya, yaitu Birtwick, yang telah dibeli oleh Joe. Joe terlihat memperkenalkan Beauty kepada seorang gadis kecil bernama Anna sambil dilihat oleh George. Would you like to touch your nose? Joe juga terlihat mengajarkan Anna cara menunggang kuda. Beauty lalu dibawa oleh John ke kandangnya yang luas. Dan terlihat, Beauty sangat senang karena dia kembali ke rumah lamanya. Adegan lalu berpindah. Diperlihatkan Joe dan Beauty menikmati hari mereka bersama di pantai dengan gembira. Dan cerita pun selesai. Oke my friend, segitu dulu pembahasan alur film Black Beauty kali ini. Rating dari film ini adalah 6,4 di situs IMDb. Oke dari aku, jika kalian suka video ini jangan lupa share, like, dan subscribe. Terakhir aku Lex dari Bioskop ini mengucapkan thanks for watching and see you in the next video. Bye bye.